Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan mengawali sebuah seri baru di channel saya, yaitu seri belajar database. Kenapa saya memilih seri ini? Karena menurut saya database ini adalah hal yang fundamental dalam dunia pemrograman karena berhubungan dengan data. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kita membuat sebuah sistem atau mendevelop sebuah aplikasi, tujuannya adalah mengelola sekumpulan data untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Disiplin ilmu ini dipelajari oleh banyak bidang sistem informatika di perguruan tinggi seperti sistem informasi, teknik informatika, komputer manajemen, maupun sistem komputer. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menekuni bidang yang sama, silakan merapat karena kursus ini gratis, tidak disajikan lebih simpel dan lebih asik untuk diikuti. Baik teman-teman, untuk seri pertama ini kita akan fokus terhadap sistem atau software yang biasa digunakan untuk membuat database dan memberikan sebuah operasi terhadap data-data yang ada di dalam database atau biasa kita sebut dengan Database Management System atau DBMS. Jadi teman-teman yang ingin belajar perancangan sistem yang berhubungan dengan database, saya sudah membuatkan playlistnya, silakan klik playlist di atas ini. Atau teman-teman yang ingin belajar membuat blueprint database atau biasa kita kenal dengan diagram, saya juga sudah membuatkan videonya, silakan klik playlist berikut dan semuanya gratis teman-teman. Jadi DBMS ini digunakan untuk mengorganisasi data dalam sebuah fokus bidang pengembangan yang membutuhkan penyimpanan, penyusunan, dan pengelompokan data. Bidang apapun itu, apakah sebuah sistem inventory, sistem e-learning, artificial intelligence, ataupun decision support system atau DSS. Untuk sistem DBMS ini banyak sekali ya, seperti SQL Server, Oracle Database, MySQL, Microsoft Access, dan yang lainnya. Ada juga yang sudah bundling package dengan sistem developernya, seperti Database Box Pro, RDB, dan yang lainnya. Keuntungan Anda belajar database banyak sekali teman-teman. Menurut saya dengan mempelajari database, Anda sudah belajar 50% dari belajar pemrograman. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari pengalaman saya belajar coding, pasti merupakan hal yang wajib. Harus bisa insert data, edit, delete, dan menampilkan data. Dan untuk melakukan operasi itu, kita harus paham query database yang digunakan. Contohnya, untuk bisa operasi insert data dalam pemrograman Visual Basic, maka kita harus paham query scriptnya Microsoft Access bila databasenya Microsoft Access ya. Begitu juga kita pasti menggunakan query scriptnya MySQL bila kita membangun sebuah web dengan bahasa pemrograman PHP. Begitu juga bahasa Oracle dan Java, NetBeans, C#, dan seterusnya. Tapi jangan khawatir. Keuntungan yang lainnya dari belajar database adalah sekali kita menguasai bahasa query database, apapun itu, misalkan Anda sudah menggunakan database MySQL, maka tidak akan sulit bagi Anda mempelajari query database, Oracle ataupun Microsoft Access, atau database yang lainnya, karena dasar query-nya sama dan penulisan skripnya pun mirip-mirip teman-teman. Dan saya juga harus kasih tahu kepada Anda profesi untuk orang yang memiliki skill database. Ada banyak di dunia sistem informasi yang sebenarnya very profitable dengan gaji yang menggiurkan. Salah satunya yaitu sistem developer. Seperti sudah disinggung di awal, seorang programmer pun wajib memiliki keahlian bidang basis data yang mumpuni. Ada banyak jenis pekerjaan dalam bidang ini seperti web developer, mobile app developer. Bidang ini juga yang sedang saya jalani dan dalami saat ini ya. Yang kedua ada DBA atau Database Administrator. Jika kalian hanya menyukai sistem database-nya, maka DBA mungkin akan cocok untuk teman-teman karena pekerjaan ini mempunyai tanggung jawab yaitu mendefinisikan pola database, mendefinisikan struktur penyimpanan dan juga metode akses, serta memberi hak akses pada user untuk mengakses data. Yang ketiga ada data analis. Di kelas expert ada juga yang berprofesi sebagai data analis atau analisa data ya. Profesi ini akan melibatkan kemampuan untuk merekrut sebuah survei, lalu mengumpulkan data, menafsirkan data yang dikirimkan dan mampu menyampaikan data temuannya dalam bagan
dan berbentuk laporan, baik dalam bentuk model konvensional ataupun format digital. Otomatis profesi ini pun menuntut kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik, teman-teman. Dan berikutnya banyak lagi profesi yang lainnya ya, tidak kalah keren untuk ditulis di kartu nama Anda, seperti data engineer, data scientist, data arsitek, dan semua yang berhubungan dengan big data. Selanjutnya kita akan membahas roadmap dalam mempelajari full course dari seri ini. Ini sangat fundamental ya teman-teman, karena setelah ini mungkin di luar teman-teman akan belajar keahlian lain seperti tutorial pemrograman PHP, framework Laravel, ataupun Java Android gitu. Pasti Anda akan berhadapan dengan query yang akan saya bahas pada roadmap ini. Jadi roadmapnya saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada Data Manipulation Language atau DML. DML ini adalah elemen sintak yang sama dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data di dalamnya. Ada query manipulation seperti create table, operasi CRUD ya, seperti create, update, delete, dan juga ada alter table di dalamnya. Yang kedua adalah data query language. Ini tahapan yang berhubungan dengan manajemen subjek. Query ini adalah bagian dari struktur data sebenarnya. Di dalamnya ada teknik pengelolaan data, yaitu operator data seperti as, and, or, juga klausa select data. Ada juga untuk kecenderungan atau kemiripan. Mungkin pernah dengar wildcard, like, atau order by gitu. Yang berikutnya yaitu aggregate function. Di seri ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang powerful dalam operasi database yang kompleks ya. Dibuat menjadi mudah gitu. Seri ini berhubungan dengan operasi aritmatika dan perhitungan teman-teman, seperti sum, max, count, average, dan klausa mapping. Yang terakhir adalah multiple table. Seri ini akan mempelajari tentang relasi antar tabel, seperti menggabungkan row dari 2 atau lebih table ya, dengan kondisi tertentu. Di seri ini kita akan mempelajari klausa join, seperti union, inner join, outer join, left or right join, atau filter condition table seperti not in, with, dan yang lainnya. Berikutnya adalah tahap persiapan. Karena ini adalah video pertama dalam playlist, jadi bagi Anda yang ingin mengikuti kursus gratis ini, silakan persiapkan hal-hal berikut ini agar bisa langsung praktek dan dapat ilmunya ya. Yang pertama adalah silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena videonya akan kami upload setiap minggu atau seminggu 2 kali. Jadi nanti Anda akan dapat notifikasi langsung untuk free tutorialnya. Yang kedua adalah silahkan download server lokal. Saya di sini menggunakan SAM ya, versi 3.2 atau lebih nggak apa-apa. Yang penting sudah mendukung MySQL versi terbaru dan juga PHP 7. Karena untuk prakteknya kita akan menggunakan MySQL sebagai dasar ya. Untuk implementasinya kita akan menggunakan PHP dasar. Tapi jangan khawatir karena saya juga akan mengajarkan tutorial PHP-nya sekalian nih. Jadi SAM itu gratis ya, tinggal download di situs resminya atau silahkan klik link pada deskripsi video ini. Yang ketiga yaitu text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ini juga gratis teman-teman. Kita prakteknya yang gratis-gratis saja lah ya. Tapi jangan salah, walaupun gratis, tools ini yang saya sarankan ini sangat populer teman-teman dan powerful ya untuk belajar pemrograman. Juga akan mempermudah pekerjaan kalian nantinya. Yang berikutnya adalah Microsoft Access. Ya ini nggak gratis sih, tapi biasanya sudah terinstall bundling dengan Microsoft Office di laptop kalian nih. Silahkan dicek dulu laptopnya masing-masing ada apa enggak gitu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Microsoft Access ini sifatnya opsional ya. Mau pakai mau tidak ya nggak apa-apa, karena belajar MySQL pun sebenarnya sudah cukup. Ini cuman untuk perbandingan sih sebenarnya. Juga seperti yang saya bahas di awal, query dari database ini hampir sama. Ya mirip-mirip lah ya. Ya silakan dipersiapkan dulu tool-tool yang tadi. Bila sudah, yang perlu disiapkan berikutnya yaitu niat. Karena bidang sistem informasi ini adalah bidang yang mengharuskan Anda untuk keep learning. Kalau Anda berhenti belajar,
atau update informasi, Anda akan tertinggal. Untungnya, otak manusia pun begitu seharusnya.